Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, saudaraku yang saya cintai karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena atasan, bukan karena teman, tapi karena Allah. Kita cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan nanti Allah pertemukan kita di dalam surganya bersama Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, datangnya kita ke masjid ini bukan karena kekuatan kita. Datangnya kita ke sini, ingat, hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmatnya, maka sekuat apapun itu terasa jauh itu masjid. Padahal Allah peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalat, jika dipanggil kalian untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegera tinggalkan itu jual beli, pekerjaan, meeting, tinggal. Wadarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu baik bagi kamu jika kamu tahu. Kalau masih pelan-pelan, tar-tar, berarti belum tahu atau pura-pura enggak tahu. Maka ikhwan sekalian, perhatikan, Al-Qur'an itu ajaib. Al-Qur'an itu berkah. Nabinya ajaib. Barang siapa mau mengamalkan, mempraktekkan Al-Quran, dijamin hidupnya ajaib. Kalau tidak, berarti cara mengamalnya harus diperbaiki. Antum tahu Nabi Zakaria ketika dititipkan kepadanya Maryam oleh ibunya Hana. Antum nanti bisa dicek di surat Ali Imran di halaman 54 paling bawah, nyambung di halaman 55 sebelah kanan. Kata beliau, di dalam Al-Quran dibaca, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'inda rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Maka tatkala Zakaria menemui Maryam di mihrabnya, tempat ibadah, dia selalu mendapati ada makanan, ada rezeki di sana. Kemudian Zakaria tanya, ya Maryam, dari mana ini? Kata Maryam, huwa min indillah, itu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah itu kalau memberi rezeki kepada hambanya tanpa perhitungan. Nah, Al-Quran itu kan ajaib. Apakah bisa diterapkan sekarang? Bisa. Ada polanya? Ada. Di surat selanjutnya, di ayat selanjutnya, Zakaria belajar dari Maryam. Kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca. Nanti cek di Al-Quran antum, di Al-Quran Android ya, itu ada. Di Al-Quran yang biasa juga ada.
Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Masyaallah. Antum jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ini tema khutbah kita. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Nabi Zakaria itu tua renta, Bapak sekalian. Tahu tua renta? Udah di atas 100 tahun lebih. Istrinya tua, mandul pula. Nah, di universitas mana sekarang? UI. Di mana lagi? Brawijaya. Ada nggak kedokteran yang bisa menjamin laki-laki tua renta, istri mandul punya anak? Nggak ada. Tapi Al-Quran ada, bisa. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, kalau Maryam engkau berikan keajaiban berupa makan, aku juga mau dong, kalau bahasa kita gitu, aku juga mau dong dikasih anak. Berapa saudara-saudara kita yang udah nikah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun yang belum dikaruniai anak? Coba bisa dia praktekkan, minta kepada Allah dengan ikhlas, gitu ya. Minta kepada Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria rabb, minta kepada Allah. Nah, langsung dijawab, dikasih informasi dari malaikat. Di ayat ke bawahnya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyam minas solihin. Nabi Zakaria berdoa. Biasanya Bapak sekalian, kalau kita doa itu kan kita ragu dulu. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak, atau ya Allah, saya bisa enggak sih, saya mau haji tahun depan tanpa masa tunggu, masa tenggang. Apa ya bisa? Nah, kadang-kadang kan ragu dulu kita. Tapi ini enggak. Dia minta, dikasih informasi malaikat, nanti kamu akan diberi anak. Ada namanya langsung, Yahya, Allah yang kasih nama. Enggak percaya. Doa kabul enggak percaya. Kalau kita kan doa enggak percaya atau enggak yakin, ragu, baru dikabulin. Ini kebalik. Terus apa? Minta lagi, ya Allah, apa tandanya? Di ayat selanjutnya, qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Engkau tahu ya Allah, saya tua renta, istri saya mandul, masa bisa? Maka kita baca Al-Quran itu kan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Terlalu mudah bagi Allah. Allah ciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Allah ciptakan Isa, ada ibu tanpa bapak. Ini suaminya tua renta, istrinya tua mandul, bisa. Di ayat selanjutnya, kamu nanti tidak bisa ngomong kecuali dengan isyarat. Ikhwan sekalian, Al-Quran itu ajaib. Ini kan contoh buat kita gimana caranya bisa hidup kita ajaib. Praktiknya Al-Quran. Nah, di surat Maryam, ini lanjutan. Al-Quran itu ajaib Pak. Ayat A nanti nyambung di surat yang B. Surat Maryam ini nyambung ke surat Ali Imran. Kita buka surat Al-Maryam. Kalau setiap hari kita baca, setiap hari Jumat kita disunahkan baca surat Al-Kahfi. Setelah itu kan ada surat Maryam. Nah, di surat Maryam itu, nah itulah contohnya. Nah, kita baca. Ini Yahya anaknya Nabi Zakaria. Kata Allah dalam Al-Quran, diperintah, ini perintah. Ya Yahya, util kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Hei Yahya, pelajari Al-Quran, Alkitab. Kalau itu kan belum Al-Quran. Ambillah al-khudil kitaba biquwwah. Pelajari kitab, kalau kita Al-Quran, dengan sungguh-sungguh. Belajar makhraj hurufnya sungguh-sungguh, baca artinya sungguh-sungguh, baca tafsirnya sungguh-sungguh, dan praktek sungguh-sungguh.
Kalau cuma baca tilawah dapat pahala, bagus. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah harus praktek. Kalau nggak praktek, ya nggak ngepek. Bapak sekalian, teman-teman kerja di Toyota, dibuatlah SOP, Standard Operation Procedure. Buat apa? Dipraktekin. Kalau hanya buat audit, debek lewat terus Pak. Tapi kalau dipraktekin, insya Allah hasilnya baik. Sama, Al-Quran itu ada SOP pedoman hidup kita di dunia. Supaya apa? Selamat di akhirat, masuk surga. Kalau antum mau praktek, kita mau praktek, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau cuma baca, apalagi nggak mau baca, apalagi nggak mau praktek, ya sudah, hidup sesuai dengan kemauan kita, nggak akan dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Yahya belajar kitab ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan hadiah. Apa? Hikmah. Antum tahu hikmah? Hikmah itu sesuatu yang nggak bisa diceritakan sebenarnya. Misal, masalah rezeki. Rezeki itu udah ada tempatnya, udah ada ukurannya, takarannya. Tidak akan tertukar, tidak akan salah, tepat pada waktunya. Contoh, misal, antum belajar berangkat dari Bekasi, seret, naik motor. Dulu zaman orangnya berpaku, ada yang kena, ada yang enggak. Ada yang ngomel-ngomel, ada yang enggak. Betul? Nah, kenapa orang itu kena paku? Apakah dengan sengaja atau kebetulan? Tidak. Kenapa orang banyak nih berangkat nggak kena? Kenapa kena saya pakunya? Begitu kita cara, ternyata hikmahnya Allah titipkan rezeki tukang tambel itu dari saya. Dan itu tidak bisa setiap orang memahami itu. Kadang-kadang malah marah-marah. Nggak bisa begitu. Nah, Nabi Yahya ini kan jadi nabi nih. Yahya ini dapat hikmah dari Allah. Kalau orang-orang sekarang, anak-anak kita Pak, ketika diajak temennya, Assalamualaikum, misalkan si Ahmad main yuk gitu. Coba anak kita, walaupun anak ini main sama orang tua, bekerja sama orang tuanya, pasti ditinggal Pak. Kenapa? Teman itu pasti lebih diutamakan daripada orang tuanya. Kalau orangnya nggak soleh. Tapi beliau ini beda. Kata beliau, masih kecil, diajak main. Kata beliau apa? Kita diciptakan ke dunia ini bukan untuk main-main, tapi untuk ibadah. Supaya apa? Supaya selamat dunia dan akhirat. Kita mau praktek Al-Quran, belajar dengan betul, ya. Setelah dikasih hikmah, apa? Di ayat selanjutnya nanti tinggal baca aja. Wabarram, ayat selanjutnya wabarram biwalidayhi walam yakun jabbaron rasul asiyya. Orang kalau belajar praktek Al-Quran, kitab dengan betul, maka dia pasti akan bakti sama orang tuanya. Coba lihat teman-teman kita yang anak-anak pesantren belajar Al-Quran dengan baik, pasti bakti sama orang tuanya. Gak ada yang durhaka, karena itu dosa besar. Kemudian wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dia akan selamat Pak. Karena ketika manusia sakaratul maut itu godaannya luar biasa. Setan itu tidak akan berhenti sampai kita mati. Antum lihat Abu Jahal, kemudian Ali bin Abi Thalib, paman beliau itu Abu Thalib meninggalnya itu digoda oleh syaitan. Harusnya udah ditanggung kalau Nabi. Kalau mau mengucapkan la ilaha illallah, Nabi akan bantu nanti. Tapi kalah dengan syaitan. Maka yuk sama-sama kita berani berjuang, praktekin Al-Quran. Caranya gimana? Udah, buka surat Nuh.
buka surat Nuh nanti ada wasiat. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dah itu aja. Perintahnya banyaklah istighfar. Istighfar yang benar. Istighfarnya jangan nyalain orang. Kemudian salat tobat. Kita salah, salat tobat. Perumpamanya gini Pak. Kita ambil gelas kosong. Kemudian kita tutup dengan koper. Kertas kayak apa gitu ya. Ketika Allah akan kasih rezeki, gak bakal masuk. Kenapa? Karena ada cover. Cover ini apa? Ini kan permisalan doang nih. Ketika cover ini dibuka, air ini pasti masuk. Rezeki Pak. Rezeki ya ikhwan. Rezeki itu jangan dihitung dengan tanggal 25 saja. Enggak. Antum bisa kesini, bisa enggak ngantuk, ya, bisa menyimak khotib, itu rezeki. Belum tentu setiap orang bisa memperhatikan. Antum dapat teman soleh, rezeki. Dapat istri yang solehah, luar biasa. Berapa banyak teman-teman yang dapat istri yang durhaka, ya, dikasih tahu ngeyel, ya, dikasih uang seberapapun kurang, banyak. Dan itu bisa dirubah, bisa. Dengan apa? Al-Quran. Nah, kembali gini, rezeki itu Allah berikan banyak, cuma kita banyak covernya. Apa covernya? Dosa. Itu aja. Tinggal kalau kita berbuat salah kepada si A, istighfar. Waktunya sholat, aduh, telat meeting, istighfar, sholat tobat. Ya Allah, saya salah, maafin saya ya Allah, saya siap belajar, siap berubah gitu maksudnya. Berubah ke lebih baik. Kalau enggak, ya begitu covernya dibuka, mudah itu rezeki datang. Temen datang yang baik, mudah. Proyek datang dengan mudah, ya. Pekerjaan dengan mudah akan dimudahkan, ditolong oleh Allah. Kalau lewat pikiran kita Pak, S1, S2, S3 nggak bisa. Itu iya, tapi faktor X-nya ini dari pertolongan Allah itu harus kita perjuangkan. Kalau mau hidup bahagia, sukses dunia akhirat, pelajari Al-Quran dengan benar, dengan baik, semangat. Kuncinya dipraktekkan. Dipraktekkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala hadza nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku yang berbahagia, tidak ada orang yang masa belakang, masa lalunya itu bisa diperbaiki. Yang lalu sudahlah, biar berlalu. Misal kita dulu suka telat sholat, misal dulu suka ngomongin yang tidak baik-baik, nah nggak apa-apa, biarin. Tapi begitu kita tahu, sekarang kita berubah jadi yang lebih baik. Masa lalu tidak bisa diperbaiki, tapi kita bisa mengukir masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah, bisa, asal mau. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, berikan kepada kita ilmu dan hikmah sehingga berani mempelajari Al-Quran dan berani mencoba mempraktekannya. Dengan itu kita berharap mudah-mudahan Allah tolong kita, dunia kita, akhirat kita, mudahkan urusan kita. Allah berikan rezeki kepada kita yang berkah berlimpah dari segala arah. Bukan hanya dari Toyota, bukan hanya dari Honda, bukan hanya dari GS, tapi dari mana Allah berikan kepada kita bigori hisab, tanpa hisab. Apakah bisa itu? Terlalu mudah bagi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.